Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islam Rahmat TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Ruang Hati. Sebuah ruang yang membahas berbagai permasalahan terkait parenting, finansial, kesehatan, dan berbagai permasalahan terkini lainnya dari hati. Bersama saya, Rohila Farida. Pada episode kali ini kita akan membahas tema parenting, yaitu parenting menjawab tantangan child free. Bersama kita sudah hadir pakar parenting kesayangan kita yang akan membahas bersama kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Kiki Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ella, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah, penting sekali tuh Bu, bahagia. Ibu, kita hari ini mau bicara tentang parenting, bicara tentang anak. Yang terbayang pertama kali ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa ya, punya anak. Setiap detiknya itu menjadi sumber kebahagiaan yang tiada tara. Rasa syukur yang mendalam merupakan rasa yang paling kental tercipta ketika ia hadir di tengah-tengah kita. Nah, memilih untuk mengusahakan dan memiliki anak merupakan keputusan yang paling indah dan bermakna dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Walaupun tentu membawa seperangkat tugas dan kewajiban yang luar biasa, akan tetapi berharga. Anak adalah hadiah terindah dalam kehidupan. Tapi sekarang ini Bu, ada ketakutan bahwa kita tuh nggak bisa mendidik dengan baik, belum siap menjadi orang tua. Lalu ada juga masalah-masalah di sekitar kita yang jadi bikin khawatir gitu. Apakah finansial, apakah masalah sosial, dan berbagai kendala lainnya. Dan itu menghantui sehingga ada beberapa orang yang memutuskan untuk memilih child free atau tidak memiliki anak meskipun sebenarnya bisa gitu. Child free by choice, memutuskan untuk tidak memiliki anak. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu konsep anak dalam ilmu parenting dari sudut pandang itu? Silakan Bu. Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki takdirnya sendiri. Nantinya anak juga akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sendiri. Kelahiran anak melestarikan sebetulnya garis keturunan dari orang tuanya. Nah, untuk memiliki keturunan yang baik, peran orang tua tentu tidak lepas harus memberikan pengasuhan yang baik. Namun perlu diingat dalam memberikan pengasuhan bahwa anak itu juga mempunyai hak-haknya. Di antaranya mendapatkan bimbingan, pendidikan, kasih sayang, keadilan, dan nafkah dari orang tuanya. Begitu. Dalam memberikan hak dan kebutuhan anak, sebetulnya orang tua sendiri akan juga merasakan suatu kebahagiaan tersendiri. Karena biasanya memberi itu berkorelasi dengan kebahagiaan. Jadi kalau orang tua memberi yang terbaik kepada anaknya, harusnya juga orang tua merasakan kebahagiaan. Ada kenikmatan tersendiri juga ya. Iya, betul. Nah, tanpa kehadiran anak, fungsi parenting tidak bisa dilaksanakan. Oke, jadi itu konsep anak dari sisi ilmu parenting. Jadi istimewanya Bu, punya anak tuh apa gitu. Ya. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke ketika punya anak tuh kita jadi merasakan level rasa cinta yang tertinggi gitu. Yang mungkin bisa dirasakan oleh jalinan antar umat manusia ya. Ibu ke anak, orang tua ke anak itu sepertinya levelnya udah yang paling tinggi itu yang bisa kita rasakan. Gitu gimana Bu? Iya, betul. Jadi salah satu keistimewaan memiliki anak adalah memang merasakan anugerah terindah dalam kehidupan ini. Karena memang kehadiran anak itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Harus disadari juga sebagai orang tua bahwa anak ini adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Karena nanti sebagai orang tua juga harus mempertanggungjawabkan peran ini. Itu dia ya tanggung jawabnya. Dalam ajaran Islam sebetulnya anak itu disebut sebagai penyejuk mata
dan perhiasan kehidupan dunia. Jadi sangat indah ya, Mbak Ella Masya ya. Allah, betul-betul. Nah, salah satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalannya, kecuali 3 hal. 1, amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan digunakan oleh orang, dan doa anak yang soleh. Nah, Masya Allah. orang yang memilih tidak memiliki anak, memilih pilihan untuk child free atau childless, akan terlepas dari karunia ini. Sebetulnya juga kalau kita lihat ya, kita tanyakan kepada para orang tua lah, apa yang paling berharga dalam hidup mereka? Anak ya, betul-betul. Iya, betul sekali. Dan memang ketika kita punya anak, kita juga jadi bertumbuh ya Bu. Kan kita jadi belajar terus fase-fase setiap anak berkembang gitu. Kita jadi belajar ya. Dan betul, dan ada kemampuan yang tumbuh dalam diri kita sendiri ketika melakukan proses pengasuhan itu. Kita jadi lebih penuh kelembutan gitu, kayaknya aura keibuannya kan keluar tuh, rasa lembut untuk mengasihi itu sepertinya ada tarikan untuk kemudian keluar dan tumbuh ketika melakukan proses itu. Iya. Betul sekali. Jadi sebetulnya peran orang tua itu dalam mengasuh anak adalah satu, memberikan pendidikan, kemudian memberikan bimbingan, yang diharapkan adalah ujungnya nanti anak mengenal dan memiliki hubungan dengan Tuhannya. Itu yang terpenting. Kemudian dia tentu berperilaku atau berakhlak baik. Jadi makhluk sosial yang baik, yang membawa manfaat lah dalam kehidupan ini. Kemudian dia hidup secara mandiri, dan seharusnya dia juga tumbuh optimal dalam potensinya. Orang tua yang harus memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya juga punya tugas lain, yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, toleransi, welas asih, kemudian juga harus mengajarkan keterampilan hidup, karena ini semua tidak diajarkan di dalam sekolah. Jadi pengembangan potensi anak juga itu, selain dua hal tadi itu, pengembangan potensi anak juga yang harus memfasilitasi secara optimal adalah orang tua. Orang tua, betul. Jadi Masya Allah ya, betapa peran orang tua begitu besar dalam pengasuhan. Karena tadi yang Ibu bilang, anak menjadi lebih beradab tadi ya Bu ya, diajarkan ini itu, lalu menjadi berakhlak, dan kemudian menjadi orang yang mengenal Tuhannya. Masya Allah, itu kan luar biasa sekali prosesnya pengasuhan seorang ibu atau orang tua dalam hal ini untuk anak-anak mereka ya. Iya, dan harus diingat juga bahwa dalam melakukan bimbingan, pendidikan, apalagi pendidikan nilai-nilai, itu yang terpenting adalah orang tua juga memerankannya sebagai role model. Karena sesuatu yang diperankan, dilakukan, dilihat oleh anak-anak, itu yang paling banyak dan paling mudah bagi anak-anak untuk menyerapnya. Jadi bukan apa yang kita nasihatkan ya, tapi apa yang mereka lihat ya. Kan seperti kita mendengar cerita, sama melihat suatu kejadian, itu Lebih efek nempel ya. psikologisnya berbeda, peningkatannya jauh sekali gitu. Cuma memang dalam kenyataannya, dalam melakukan fungsi pengasuhan, para orang tua itu juga mengalami banyak tantangan, sehingga mereka juga harus selalu memegang ada 2 kunci lah gitu ya dalam menjalankan peran ini, adalah selalu dilakukan dengan sadar bahwa saya melakukan ini semua kebaikan untuk anak, dan dengan sabar, terus penuh kasih sayang. Nah, juga ini ya harus selalu jadi PR ya. Dan mampu menciptakan suasana rumah yang kondusif, sehingga ibarat tanaman ya, kalau tanahnya juga nggak bagus, walaupun dikasih vitamin, dikasih matahari yang cukup, juga nggak optimal. Jadi suasana rumah itu juga mendukung sekali untuk pertumbuhan anak. Ya.
Siap Ibu. Jadi tadi kita sudah bahas konsep anaknya, lalu keistimewaannya kita punya buah hati juga dalam melakukan proses pengasuhan itu. Nah sekarang yang jadi tantangannya adalah Ibu, ketika ada fenomena child free atau orang memilih untuk tidak memiliki keturunan atau buah hati by choice dengan sadar mereka memilih itu gitu. Sepertinya ada yang miss, ada yang hilang di sini. Nah, bagaimana sih Bu caranya agar pola pengasuhan yang kita lakukan itu membuat anak-anak kita merasa bahwa memiliki anak itu sesuatu hal yang bermakna gitu. Pola pengasuhan yang bagaimana agar anak-anak kita mau meneruskan nilai-nilai itu gitu. Ya, memang ini kayak seperti gaya hidup baru ya. Sebagian generasi, katakanlah anak-anak sekarang dan mungkin sampai yang 40s pada saat ini, itu memang mulailah memilih untuk childless atau child free. Nah, hal ini juga memang sebenarnya bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Kalau kita lihat dari sisi hak asasi manusia, yang mana itu sangat dipakai oleh para penganut itu ya. Ya, penganut child free itu memang hak individu dan karena mereka lah yang berhak untuk menentukan hidupnya, gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain lagi, misalnya dari sisi sosial, sampai hari ini sih child free masih dianggap tidak lazim, bahkan itu jadi kayak anti mainstream, bahkan ada yang juga memandang kelompok ini adalah egois gitu, hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Lain lagi kalau kita lihat dari sisi agama, karena misalnya ya, jika orang memilih child free karena alasan finansial, ini jadi bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 31 yang bunyinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Nah, tafsirnya kata membunuh ini termasuk pembatasan kelahiran. Apalagi memilih untuk tidak memiliki gitu ya, lebih pas lagi, betul. Karena ada juga Ibu, itu memang menjadi salah satu alasan yang mereka sampaikan, di mana ada di tweet nih Bu, sempat viral juga bahwa untuk membesarkan seorang anak dari 0 sampai 21 tahun itu dibutuhkan biaya sekitar 3 miliar. Jadinya mikir juga nih, wah banyak ya biayanya gitu. Padahal kan tetap aja nggak semuanya harus dihitung-hitungan manusia gitu. Ada hitung-hitungan yang lain tentunya kan Bu. Betul. Dan juga itu 3 miliar standar apa ya? Misalkan dengan mungkin penghitungannya ingin memberikan yang terbaik kepada anak. Jadi hitung-hitungannya itu yang optimal gitu Bu. Mulai dari proses melahirkannya mungkin sesar atau dan lain-lain itu. Jadi dihitung biaya pendidikannya, kesehatannya dan lain-lain itu mereka sampai di angka 3 miliar per anak katanya. Padahal kalau orang untuk yang dalam ajaran Islam itu sudah ada bahwa rezeki itu dari Tuhan gitu ya. Makanya zaman dulu makin banyak anak makin banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki ya. Membawa rezekinya sendiri. Jadi ya pemahaman itu ya agak berbeda ya, agak berbeda tergantung mungkin dilihat dari sudut pandang apa. Dan saya malah bertanya-tanya, apakah kalau 3 miliar, apakah juga misalnya orang yang mungkin terhebat saat ini di Indonesia, katakanlah Jokowi, apa iya 3 miliar dibesarkan dengan cara sederhana bisa menjadi presiden yang paling sukses lah dianggap di suatu negara. Mungkin persiapan perlu gitu. Ketika kita ingin mempunyai anak, kita memang harus berikhtiar gitu ya Bu, harus menyiapkan untuk anak-anak kita ke depannya. Tapi juga tidak melulu
dari sudut pandang itu gitu ya, ada banyak hal yang lain. Soalnya kalau 3 miliar berat lah ya. Betul, dan tidak semua itu dari rezeki orang tua. Mungkin anak itu akan menarik rezeki yang tidak pernah dihitung secara matematis tadi gitu. Betul. Apakah biaya pendidikannya dari beasiswa atau sekarang kan BPJS segala macam, ada banyak hal ya. Banyak sekali program-program seperti itu. Nah, sekarang saya mau menjawab pertanyaan tadi, Pak, mengenai bagaimana gitu kan agar anak-anak itu mempunyai nilai-nilai bahwa tidak perlu childless lah, tidak perlu child free. Nah, sebetulnya yang mempengaruhi ini adalah salah satunya pola asuh orang tua yang positif dan yang menanamkan nilai-nilai agama sehingga mengerti kayak tadi ya bahwa childless itu dianggap berbeda dalam agama Islam. Kemudian pemahaman dan maksud diciptakannya manusia, dia juga tahu bahwa itu kan kalau semuanya berprinsip childless ya akan musnah ini sebentar lagi, nggak sampai 1 abad lagi selesai ini. Bener Bu, karena kalau di Indonesia sih memang kita ada bonus demografi katanya ya, yang puncaknya 2030. Tapi ada juga negara-negara seperti Jepang yang sekarang malah piramidanya terbalik gitu kan. Malah yang angka kelahirannya sangat rendah, malah disupport nih ya, orang harus kalau mau punya anak, malah negara sangat mendukung gitu. Justru kayak dapat bantuan dana lah kalau nggak salah, Betul, subsidi ya. Singapura juga ya, betul. Mereka juga takut kalau negaranya menjadi sangat kecil gitu kan, Iya. jumlah penduduknya gitu kan, jadi mungkin daya saingnya dan lain-lain dan pasarnya juga jadi terbatas. Betul sekali Ibu. Sebetulnya jadi pengalaman anak waktu kecil itu di mana dia diasuh dengan baik, dia merasa bahagia, tumbuh dalam satu keluarga, merasa dicintai, merasa dihargai, terus hal-hal seperti ini tuh bisa menimbulkan bagi anak kelak saat dewasa ingin mengulang lagi pengalaman ini, gitu, ingin lagi punya keluarga yang bahagia, yang lengkap, gitu ya. Dan hal ini yang menariknya, Mbak Ella, ini tidak hanya keinginan ini tuh tidak hanya akan timbul dari anak-anak yang tumbuh dengan cara positif tadi, gitu. Tapi bahkan yang tumbuh dengan cara yang agak toksik gitu. Sebagian pun mereka justru memiliki semangat luar biasa, ingin memperbaiki dan ingin menerapkan suatu pola parenting kepada anak-anaknya sehingga nanti anak-anaknya akan tumbuh maksimal tanpa adanya dalam tanda kutip suasana yang toksik. Jadi nggak ingin mengulang itu ya, melainkan dia berubah agar anak-anaknya nggak mengalami apa yang dia rasakan gitu. Iya, jadi artinya harusnya kan itu hanya diinginkan pengulangan itu oleh anak-anak yang tumbuh bahagia dan baik ya, dalam keluarga yang suasananya enak. Tapi ternyata sebagian dari orang-orang yang mungkin pengasuhannya tidak maksimal, tidak optimal, bahkan mungkin tadi cenderung membuat trauma-trauma tertentu, tidak semuanya serta-merta memilih childless atau child free. Sebagian justru bersemangat ingin nanti punya keluarga yang benar-benar sesuai dengan apa ya dia mau, ya betul. Anak dicintai, dibesarkan dengan kasih sayang, dibimbing dengan sabar. Nah itu justru ada sebagian yang malah bangkit demikian. dari situ. Oke, jadi lebih ke arah pengasuhan yang positif gitu ya Bu, sehingga anak juga ngerasa ingin ngulang lagi deh punya keluarga, punya anak, biar merasakan kembali gitu apa yang dia rasakan. Oke. Nah, kalau sekarang Bu, itu tadi kan pola asuh yang kita terapkan. Cuman kadang-kadang tadi ada nggak pede nih Bu. Kayaknya nggak akan bisa jadi ibu yang baik ya gitu. Aduh, kira-kira harus gimana nih untuk menjalankan pola pengasuhan yang baik tuh? Itu menimbulkan kepercayaan diri untuk melakukan pola asuh yang positif tadi gimana Bu? Oke. Sebetulnya ini agak apa ya? Menurut saya agak memang membingungkan ya. Mengapa sebagian generasi itu sekarang memiliki ketakutan, kekhawatiran
punya anak gitu. Padahal di generasi lalu mereka dibesarkan dengan cara yang sederhana tanpa konsep, dengan segala keterbatasan, toh mereka menjadi hebat seperti saat ini. Dan generasi saat ini itu sebetulnya sangat teruntungkan karena mereka punya pendidikan lebih tinggi, banyak kemudahan akses untuk informasi, pengetahuan, kemudian adanya sarana-sarana pendukung untuk menjalankan fungsi pengasuhan, khususnya bagi ibu-ibu yang kerja, kemudian juga banyaknya sistem. Karena lebih banyak keuntungannya ya, betul. Iya, betul. Ilmu parenting kan juga sangat berkembang gitu. Seharusnya Betul. sih harus lebih pede ya. Harusnya. Tapi ternyata banyak juga yang masih belum pede itu, ternyata begitu. Cuma kalau Mama lebih ke arah bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya lebih diproses kan ya Bu. Hasil akhirnya kan itu kita juga nggak bisa bukan sesuatu yang ada dalam kendali kita gitu. Yang penting kita menjalankan proses itu dengan sebaik-baiknya gitu aja. Kayak gimana Bu? Sebetulnya hal yang mungkin bisa mengurangi rasa, atau kalau dicermati ya, mengurangi rasa tidak pede yang seperti Mbak Ella sebutkan tadi, pengalaman mereka di masa kanak-kanak. Ya, mereka kan melihat bagaimana orang tua menjalankan dan mengasuh anak-anaknya. Itu kan jadi sumber pembelajaran, menjadi referensi, oh ini yang bagus, ini yang nggak bagus. Kalau saya punya anak, ini saya akan terapkan, ini saya akan rubah menjadi gitu kan. Betul. Belum lagi di lingkungan juga cukup mendukung. Sekarang kan adanya grup-grup, komunitas, kemudian juga pelatihan-pelatihan. Ya, banyak sekali juga yang mereka menampilkan kebahagiaan memiliki anak gitu. Itu kita lihat aja di TikTok. Sekarang TikTok bukan cuma orang dewasa, melibatkan juga anak-anak. Semuanya satu family melakukan suatu kegiatan singkat bersama, TikTok gitu ya. betul. Nah, menurut saya hal-hal ini juga itu kan bisa menggugah bahwa teman-teman semua juga bisa, semua orang juga bisa, dan ternyata bahagia sekali punya anak. Harusnya itu juga mendorong rasa tidak ada rasa takut lah, mendorong ingin punya anak. Belum lagi pengalaman diri sendiri. Kadang-kadang kan kita berinteraksi dengan anak, nggak bisa dipungkiri pasti ada rasa bahagia yang timbul gitu ya. Belum lagi mungkin pengalaman pernah mengasuh anak saudara, keluarga, Ponakan teman kan, ya, sepupu, merasakan betul. juga di situ ternyata nggak bisa dipungkiri berinteraksi dengan anak kecil itu ada aura-aura tersendiri yang memberikan kebahagiaan. Masya Allah. Harusnya hal-hal itu menjadi mengeliminirlah kehendak orang-orang tertentu untuk menjadi child free atau childless. Oke. Nah, tadi mungkin dari kitanya nggak seperti itu, tapi kan sekarang tantangannya luar biasa nih Bu. Tadi informasi yang Ibu sampaikan begitu banyak, sosial media, lalu pemikiran-pemikiran budaya yang masuk setiap hari kita menerima itu gitu. Nah, itu mungkin kalau semua kita bisa filter dengan baik, hasilnya akan baik gitu. Tapi banyak juga hal-hal yang kemudian tadi mempengaruhi dan membawa efek yang kurang baik misalnya. Nah, dalam pola pengasuhan nih Bu, prinsip dasar apa jadinya yang harus kita pegang nih di era yang Masya Allah luar biasa. Mungkin semuanya itu dikembalikan ke basic lagi lah. Jadi satu, orang tua itu harus yakin, memiliki keyakinan bahwa anak itu hal yang terindah dalam hidup mereka. Dalam hidup ini tuh anak hal yang terindah. Mengingatkan kembali ke akarnya. Kemudian dalam menjalankan perannya orang tua itu juga dihayatilah ya. Kayak waktu kita besar kan nggak lama lagi loh, ini udah besar, udah yang tadinya bisa digendong, udah nggak bisa digendong. Singkat ya, Ya, sekarang bisa bener. dicium-cium, dipeluk, sebentar lagi sudah enggak. Udah nggak mau. Rasa itu kan waktu mencium, memeluk itu wow, luar biasa sekali pengalaman kekayaan emosi dan cinta yang luar biasa gitu. Nah, itu diingatkan lagi dari hal-hal sepele seperti itu, bahwa ini memberikan betul-betul kepuasan luar biasa, bahkan mengalahkan dari hal-hal lainnya kepuasannya. Tidak terkira lah menjadi mengasuh anak dengan cinta.
Kemudian juga orang tua juga harus menyadari bahwa dalam dirinya sudah built-in kan ada rasa cinta. Kemudian dengan segala kemajuan yang dimiliki, memiliki segala macam sumber daya. Mau dikemanakan, itu kan diberikan kepada buah hati harusnya. Dan itu akan terasa semakin nikmat bagi orang tua dikala dia meluangkan cintanya, dia menumpahkan cintanya pada seseorang, pasti ada feedback dari anaknya. Dia meluangkan cintanya, mungkin anaknya memeluk, I love you mommy, you are my world, gitu kan. Wow, Betul, itu kan rasa yang luar betul. biasa, harus diingat kembali, sangat sederhana sebetulnya. Jadi orang tua juga merasa bahagia gitu. Nah, semua yang childless tadi kan tidak mengalami ini. Kemudian juga pasti karena orang tua juga kalau udah punya anak, ingin ya, oh saya pengen punya anak. Rasanya semua orang deh, yang kita secara intelektual, secara emosional, sosial, spiritual, ya kan? Nah, kalau memilih child free kan nggak bisa itu ada suatu cita-cita seperti itu, punya keturunan yang luar biasa, atau punya apa ya, anak yang memang nanti memberi kontribusi luar biasa dalam kehidupan. Nah, ini kan tidak bisa terlaksana, jadi cuma jadi penonton dalam kehidupan kalau child free. Karena intinya sebenarnya ketika punya anak itu kita sedang membentuk sebuah generasi ya Bu ya. Betul sekali Mbak Ella, betul. Di unit yang terkecil yang bisa kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan untuk anak-anak kita, efeknya ke depannya luar biasa sebetulnya. Ya, memang kecil tapi bisa merubah dunia. Coba lihat contoh lah, kecil kembali lagi ke Pak Jokowi. Apakah ibu beliau waktu membesarkan beliau saat kecil, dengan mungkin saya bayangkan dengan cara yang sederhana, apa bermimpi bisa memimpin satu negara yang luar biasa? Belum tentu kan. Beliau bisa membawa, saya rasa nilai-nilai, kita bisa melihat Mbak Ella sebetulnya dari para pemimpin ini pun, gitu ya, para pemimpin di dunia maupun di Indonesia, bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan agama, keluarga, tentu dari peran orang tua, sehingga style dalam memimpin pun berbeda. Itu ada unsur peran orang tua dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai yang dijalani oleh pemimpin. Masya Allah. Jadi kita dapat gambaran nih Bu, betapa istimewanya sebenarnya mempunyai anak, mengasuh, dan semoga juga bisa memberikan pencerahan gitu ya, insight kepada mungkin bukannya memilih untuk itu ya, cuman kemarin karena viralnya mungkin jadi oh ternyata boleh ya begitu. Semoga nggak jadi ikut-ikutan gitu, menjadi sebuah tren. Ya kita doakan saja seperti itu ya Bu, semoga bisa ngasih insight ya. Jadi bagi yang punya anak atau akan punya anak, kalau ingin anak Anda menjadi anak yang luar biasa, maka Anda sebagai orang tua berikanlah hal yang luar biasa untuk dicontoh. Oh, Masya Allah. Jadi kitanya dulu nih harus betul agar anak-anak kita bisa punya role model yang istimewa gitu ya Bu ya? Ya, insya Allah. Baik, aduh jazakumullah, terima kasih banyak nih atas obrolan kita. Semoga bisa memberikan manfaat bagi para netizen yang menonton, para sahabat Ruang Hati. Kita akan berjumpa lagi ya Bu di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah, Insya Allah sehat-sehat selalu ya Bu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.